lakukan cuma nolongin Mutiara kan? Kamu emang cinta sama dia. Kenapa aku nangis ingat Mutiara? Kenapa aku ngerasa gak rela? Mutiara itu kan anaknya Widuri. Dia jelas. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 75 dan 76. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aurel memberitahu Rianti soal fakta dari kepergian Mutiara. Tapi tetap aja Rianti tidak peduli. Apalagi karena keberadaan dari Ivan. Sayang banget MKiss First. Kenzo berusaha untuk pulang ke rumahnya. Tapi dia gak tahu aja kalau Mutiara sudah di jalan. Kepergian Mutiara meninggalkan kesedihan kepada Ipah. Sedangkan Rianti memohon untuk Aurel agar menjauh dari Ivan. Tapi omongan Aurel gak sengaja didengar oleh Kenzo. Yang jelas-jelas ini membuat Kenzo marah. Apa yang harus kamu akhirin, Aurel? Bukannya kamu tuh udah putus ya sama Ivan? Maaf Kak, aku bohong. Aku masih jalan sama Ivan backstreet. Tapi sekarang aku udah sadar kok kalau Ivan tuh ternyata gak cinta sama aku. Dia cintanya sama Mutiara. Aurel dan Kenzo berusaha untuk menyelesaikan masalah Mutiara. Bahkan mereka lagi-lagi melawan Rianti. Mutiara yang kabur tetap memikirkan kenangan bersama Aurel dan Kenzo. Di lain sisi, Aurel berusaha menjelaskan dan minta maaf karena hubungannya dengan Ivan yang backstreet. Gimana pun, Kenzo selalu khawatir kepada Aurel. Aku juga sempat cek laptopnya Ivan. Dan di laptopnya Ivan itu ada folder namanya Mutiara. Isinya itu foto-foto Mutiara yang diedit sama Ivan. Sejak dia tahu kalau perusahaan Papa terancam bangkrut, dia nyuekin aku dan dia ngejauhin aku. Karena cerita dari Nunu membuat Rianti jadi heran. Ulah Sandra yang langsung membuat Mutiara pergi dari rumah. Makanya dia langsung berterima kasih kepada Sandra. Tapi lagi-lagi Sandra memancingnya emosi ya. Sekali lagi Tante ucapin terima kasih ya. Anytime, Tante. Oh ya Sandra, Tante mau ngomongin satu hal lagi sama kamu. Kira-kira kamu masih mau gak sih bantuin Tante untuk selamatin perusahaannya Om Aditya? No. Sorry ya Tante, kalau itu enggak. Tapi aku udah bilang kok ke Kayla dan juga ke Kenzo. Kalau mereka emang butuh bantuan aku, dia harus datang sendiri ke aku. Berlutut depan aku, mohon maaf di depan aku dan tentuin tanggal pertunangan kami. Sandra, jujur aja menurut Tante, itu semua rasanya agak sulit. Ya emang, aku tahu kok. Tapi aku jamin, if that happens,
perusahaan Om Aditya bakal kebantu karena aku bakalan bantu Om Aditya dengan semua harta yang aku punya. Oh, and also one more thing. Aku udah tahu juga salah satu rahasia Tante Rianti. Maksud kamu? Halo? Sandra? Meratapi nasibnya membuat Kayla sedih. Aditya yang peduli membuat Kayla cerita. Makanya Kayla memberitahu semuanya. Dia ngelakuin ini karena dia mau ngancem Mutiara. Ngancem Mutiara maksud kamu apa? Dia mau ngancem Mutiara untuk cepat-cepat pergi dari rumah Om Aditya. Dan kalau enggak, dia akan ngerusakin barang yang Mutiara sayangin, sama kayak dia ngerusakin kotak musik aku. Memangnya barang apa kesayangan Mutiara? Baru aja Kayla mau memberitahu harta berharga Mutiara. Tapi Rianti lebih dulu menghubunginya soal Sandra. Aditya sangat marah kepada Sandra. Padahal Rianti jadi ketakutan sendiri karena rahasianya. Ivan berusaha menghentikan Mutiara yang akan pulang kampung. Apalagi karena dirinya yang ingin mendekati Mutiara. Di saat yang sama, Kenzo dan Aurel masih mencari keberadaan Mutiara. Sandra benar-benar gak nyerah ya. Dia yang teringat kejadian soal penolakan Kenzo dan Aditya membuat ingin menghancurkan keluarga Aditya, termasuk melihat Rianti yang bersama cowok lain. Setelah menemukan Mutiara dan Ivan, Kenzo dan Aurel langsung mengajak Mutiara untuk kembali ke rumahnya. Tapi Ivan menahannya. Oh, ini buat mistis deg-degan. Bukan cuma nolongin Mutiara kan? Kamu emang cinta sama dia. Kamu jangan nyalain aku. Udahlah Van, kamu gak perlu bela diri lagi. Aku udah lihat kok semua foto-foto yang kamu edit di laptop kamu. Seolah-olah kamu udah jadian sama Mutiara. Kelihatan banget kamu cinta sama dia. Bahkan sejak awal kamu pacaran sama aku, kamu emang gak pernah cinta kan sama aku? Kamu cintanya sama Mutiara. Cuman kamu nembak aku buat nutupin perasaan kamu. Dan jahatnya kamu manfaatin semua kebaikan aku, Van. Rasain tuh kiss first. Semua fakta dari Ivan terungkap. Bahkan Mutiara juga lebih membela Aurel. Kenapa kamu jadi balik marah sih, Van? Mas Kenzo tuh gak pernah nyakitin aku. Mas Kenzo selalu baik sama aku. Mana aku bingung sama kamu. Kok bisa-bisanya kamu nyakitin Mbak Aurel? Mbak Aurel tuh udah kayak adik aku sendiri loh. Jadi kalau kamu sakitin dia, hati aku juga ikut sakit. Ya kamu jangan belain dia dong. Aku cuma gak mau kamu kayak gini lagi. Udah. Tolong ya. Ini semua pilihan aku. Aku mau pergi atau enggak itu pilihan aku. Mutiara bener, Kak. Ternyata apapun usaha mereka, Mutiara tetap memilih untuk pergi dari rumahnya. Walaupun kepergian Mutiara bersama Ivan, tapi tidak ada satupun yang membuat Mutiara memilihnya. Kedatangan Kenzo dan Aurel membuat Ipa menyambutnya dengan kesedihan. Berbeda dengan Rianti dan Nunu, mereka malah senang. Loh, tapi siapa sangka kiss first? Rianti merasa kehilangan sesuatu. Apakah ini karena Mutiara yang pergi?
Kenapa dadaku tiba-tiba terasa sesak gini? Rasanya seperti ada sesuatu yang tiba-tiba hilang. Karena saya tahu kondisi rumah ibu sekarang kayak gimana. Dan daripada ibu pecat-pecat banyak orang, jadi mending saya mundurin diri aja sebagai ART. Kenapa aku nangis ingat Mutiara? Kenapa aku ngerasa gak rela? Mutiara itu kan anaknya Widuri. Dia jelas-jelas ingin merebut Mas Aditya dan rumah ini lagi. Enggak, aku gak boleh nangis. Aku gak boleh kasihan sama anak itu. Ini salah. Mutiara memang sudah seharusnya pergi dari rumah ini. Aku gak suka perasaan sedih ini. Aku harusnya bahagia karena Mutiara sudah pergi dari rumah ini. Aku gak boleh nangis kayak gini. OMG's first. Kelakuan Ivan membuat Mutiara sakit hati. Bahkan Mutiara mengajak Ivan ngobrol berdua. Dan tetap aja Mutiara tidak menerima perasaan Ivan. Astaga, MK's first. Ada apa dengan Aditya? Kenapa dia sedang sakit? Tanpa dia tahu ada Gisel mengikutinya. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang mendoakan Mutiara. Sama dengan Mutiara yang bersyukur bertemu dengan keluarga Kenzo. Ini kenapa ya? Nuno bisa-bisanya julid aja. Dia malah mojokin Ipa yang menangisi Mutiara. Tapi tiba-tiba aja dia dihubungi oleh Sandra. Yang pasti Sandra pengen tahu keadaan di rumahnya. Apalagi dirinya yang kesal karena ulah Mutiara. Di lain sisi, Mutiara tidak semudah itu untuk menerima kebaikan Ivan. Bahkan Mutiara masih memikirkan Aurel. Miss Kiss jadi gak tega sama Aurel yang galau karena Ivan. Bahkan dirinya juga menghindar dari Kenzo. Walaupun gitu, Kenzo berusaha menenangkan Aurel dari jauh. Apalagi mereka masih sedih karena kehilangan Mutiara. Karena keadaan stres Aditya membuat dirinya sakit, dia terlalu banyak masalah yang dialaminya. Betapa kagetnya dia malah menemukan Gisel di depan ruang dokternya. Padahal jelas-jelas aja Aditya sudah menolak Gisel. Mas, udah gak punya apa-apa, Mas. Kamu jangan campakin aku kayak gini. Coba dengerin aku baik-baik ya. Kenapa kamu itu tidak paham sama sekali? Kamu kehilangan juga. Aku juga kehilangan. Aku kehilangan yang aku miliki. Itu jelas lebih rugi daripada aku tidak punya apa-apa. Mas, jangan tinggalin aku mohon. Mas. Lepas! Tiara memilih untuk pergi sendiri tanpa Ivan. Bahkan dirinya meminta Ivan melupakannya dan meminta maaf kepada Aurel. Tapi kenapa Ivan malah menanyakan Kenzo? Ivan, aku minta tolong ya. Jangan taruh harapan kamu lagi di aku. Kalau kamu emang gak cinta sama Mbak Aurel, tolong kamu jauhin dia. Jangan kamu manfaatin dia lagi. Dia sayang sama kamu. Apa di hati kamu ada orang lain? Kenzo, gitu.
membutuhkan ruang untuk sendiri, dia memilih untuk pergi dengan meyakinkan Kenzo. Berbeda dengan Rianti, dia seperti asik dalam teleponnya dan Aditya masih meratapi nasibnya yang menghadapi banyak masalah. Kenzo harus menghadapi ini semua. Kenzo yang diladeni Ipah membuat Kenzo teringat Mutiara, sedangkan Mutiara juga memikirkan Kenzo. Kepulangan Kayla masih aja harus dengar ocehan Sandra. Penolakan Kayla dan perlawanannya membuat Sandra semakin kesal. Mungkin kakak pernah dengar ini dari Kenzo atau Mutiara sebelumnya. But even if you have all the money in the world, bukan berarti kakak bisa dapet semua yang kakak mau. Kamu tuh lupa ya? Dari kecil kamu tinggal, kamu makan di rumah aku. Jadi kamu berhutang budi sama aku, Kayla. Kamu harus tahu diri, bukan malah nentang aku kayak gini. Aku berhutang budi sama Om Dandi, bukan Cassandra. Selama ini aku udah cukup sabar sama Cassandra. Tapi sekarang kesabaran aku udah habis, Kak. Mungkin kemarin aku masih bisa diem. Aku bisa mohon-mohon sama kakak untuk berubah, tapi percuma. Aku capek, Kak. Karena nggak ada yang bisa bikin kakak berubah, kecuali kakak sendiri. Miskis gak nyangka Kayla berani melawan Sandra. Bahkan dia akan pergi dari rumah Sandra. Dan saat seperti ini, Sandra baru memohon kepada Kayla. Tapi percuma saja, Kayla tidak terpengaruh dan tetap ingin pergi. Melihat keadaan Mutiara yang sendiri, membuat Ivan memiliki rencana lain. Apakah Ivan akan memiliki rencana jahat yang kiss first? Gak hanya Kenzo yang kehilangan, tapi Trimo dan Yanto juga. Mereka malah dibuat kaget karena Kenzo yang akan pergi dengan motor Trimo. Rasa khawatir Kenzo yang berlebih kepada Mutiara membuat Aurel meyakinkan Kenzo kalau dirinya itu memiliki perasaan kepada Mutiara. Ternyata Ivan dan temannya berusaha menyakiti Mutiara. Miskis benar-benar khawatir. Untung aja Miskis first. Mutiara bisa menjaga dirinya. Mbak. Halo, Mbak. Malam. Saya perhatiin dari tadi kayaknya lagi cari tempat tinggal ya. Iya mas, kenapa? Oh, pas banget dong berarti. Aku tahu tuh kosan yang kosong, murah, bagus lagi. Saya antarin ke sana ya. Enggak mas, saya lebih nyaman cari sendiri aja. Apa? Nanti digangguin orang loh kalau sendiri. Sama saya aja, saya bukan orang jahat kok. Gak usah parno. Jangan mas, saya sendiri aja nggak apa-apa duluan. Mas, Gak usah takut. lepasin. Ya, kenalan dulu Mas, biar mas. Kamu usah takut dulu. Apaan sih? Main mas, saya teriakin ya. Sedangkan Kenzo masih berusaha mencari Mutiara kemanapun itu. Miskis jadi terharu Miskis first. Mereka benar-benar kehilangan satu sama lain dan memikirkan kenangan mereka bersama. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.